Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Munisera dengan NIM 1401194138 akan mempresentasikan opini saya terkait inovasi cryptocurrency pada penganggaran dana perusahaan dan juga instansi pemerintahan. Eh, Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terkait apa itu penganggaran dana. Jadi, penganggaran dana merupakan suatu proses perencanaan dan pengendalian kegiatan operasi keuangan perusahaan pada suatu periode. Tujuan dari penyusunan anggaran ini adalah untuk memprediksi tingkat aktivitas operasi dan keuangan perusahaan di masa akan datang. Aktivitas dari anggaran ini merupakan rencana, pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah untuk satu periode. Selanjutnya ini merupakan fakta terkait korupsi dari kasus anggaran dana desa, di mana dari tahun 2015 dan hingga tahun 2021 terus terjadinya peningkatan terhadap kasus korupsi anggaran dana desa, dan pada tahun 2021 merupakan kasus korupsi tertinggi di Indonesia. Data ini saya kutip dari Indonesian Corruption Watch atau ICW. Nah, korupsi anggaran dana desa ini dapat terjadi karena kurangnya transparansi dan juga tidak ketatnya keamanan pada anggaran dana yang diberikan kepada kepala desa. Nah, apabila koin cryptocurrency telah dilegalkan di Indonesia, maka ini dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan cara menggantikan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran anggaran dana yang telah diusulkan, agar setiap dana yang dikeluarkan lebih transparan dan aman dari penipuan. Nah, berikut terdapat beberapa fitur yang dapat dikembangkan apabila koin cryptocurrency dapat digunakan sebagai alat pembayaran anggaran dana yang diberikan oleh suatu perusahaan maupun instansi pemerintahan. Yang pertama itu semua transaksi cryptocurrency bersifat publik dan transparan, di mana identitas pelakunya tetap terjaga privasinya. Hal ini memungkinkan individu dan organisasi dapat bekerja dengan aturan transparansi yang lebih fleksibel. Contohnya saja seperti kepala desa yang dapat memilih untuk menampilkan beberapa transaksi dan pembayaran hanya kepada beberapa karyawan pusat yang mengawasi terkait penganggaran dana yang diberikan. Begitu pula pada suatu perusahaan, di mana seorang bendahara yang memegang dana anggaran perusahaan dapat menampilkan beberapa transaksi dan pembayaran yang dilakukan kepada atasannya, seperti CEO maupun dewan direksi yang memegang kendali penuh atas anggaran yang diberikan. Nah, yang kedua itu terkendali terhadap penipuan, di mana jaringan cryptocurrency ini memberikan perlindungan penggunanya terhadap penipuan yang sering terjadi, salah satunya seperti chargeback maupun tagihan yang tidak diinginkan. Serta koin cryptocurrency ini mustahil untuk dipalsukan. Jadi, para pemegang anggaran ini tidak dapat memanipulasi pengeluaran yang mereka lakukan. Nah, yang terakhir ini memiliki fitur akun tanda tangan berganda, di mana memungkinkan sebuah transaksi untuk diterima oleh jaringan, hanya apabila beberapa orang dalam suatu kelompok itu setuju untuk menandatangani suatu transaksi. Hal ini dilakukan oleh jajaran direksi untuk mencegah salah satu anggotanya membelanjakan sebagian harta mereka tanpa persetujuan anggota lainnya. Nah, dari beberapa fitur yang dikembangkan tersebut, apa sih keuntungan yang akan didapatkan? Yang pertama itu tentunya dapat mengurangi kasus korupsi yang telah saya paparkan di awal tadi, di mana dengan transparansi yang lebih tinggi dan juga keamanan yang lebih ketat, maka hal ini dapat mengurangi kasus korupsi yang tersebar dari anggaran dana yang telah diberikan, baik itu di instansi pemerintahan maupun pada suatu perusahaan. Nah, yang kedua itu dapat meningkatkan kepercayaan dan integritas, karena dengan transparansi keuangan yang selektif, kontrak-kontrak digital, dan transaksi yang tidak bisa dibatalkan, koin kripto ini bisa digunakan sebagai fondasi untuk memulihkan kepercayaan dan juga kesepakatan. Nah, yang terakhir, dengan penggunaan koin cryptocurrency ini dapat mengurangi inflasi, karena pada beberapa negara tidak
terdapat kestabilan mata uang konvensional sehingga mereka menggunakan Bitcoin sebagai langkah untuk melawan inflasi. Hal ini dapat terjadi karena Bitcoin ini memiliki jumlah yang terbatas, yaitu 21 juta Bitcoin saja. Eh, Sangat berbeda dengan mata uang konvensional yang pasokannya tidak terbatas sehingga menyebabkan inflasi. Nah, sekian opini saya terkait inovasi cryptocurrency yang dapat digunakan untuk mengurangi kasus korupsi pada penganggaran dana, baik itu di perusahaan maupun di pemerintahan apabila koin cryptocurrency ini sudah diilegalkan di Indonesia. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.